Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kita mau belajar cara menggunakan multitester digital ya. Di hadapan kita kali ini ada multitester digital dari Sanwa dengan tipe CD800A. Nah, kita langsung saja praktek ya. Akan saya terangkan sambil jalan nanti ya. Nah, sekarang kita mau mengukur untuk tegangan AC-nya. Tegangan AC itu adalah tegangan alternatif current. Jadi di selektor switch ini ya, pilihan ini tegangan AC itu yang ini ya, yang gelombang ini ya. Jadi kita putar ke arah sini voltase ya kan. Ini dalam mode auto, jadi langsung diukur saja, bisa membaca sendiri. Kita tegangan AC dulu yang diukur ya. Oke. Panel ini 3 pas, jadi lebih enak untuk saya terangkan ke teman-teman cara menggunakan multitester ini ya. Kalau dengan AC 1 pas ada beberapa kegunaan atau fungsi dari tombol ini yang nggak bisa diterangkan ya. Kalau dengan 3 pas saya bisa terangkan. Oke, langsung kita ukur saja ya untuk tegangan alternatif current-nya. Tegangan AC-nya kita rubah dulu ini ke AC ya, sudah ya. Nah, teman-teman perhatikan ya, ini adalah tegangan AC 1 pas ya, fase pertama. Oke, fase pertama. Nah, teman-teman lihat ini 221 volt ya, 221 volt. Untuk tegangan fase kedua ini 223,7 ya, 7 lah, kayak turun ya, 223 volt. Dan fase ketiga ini nilainya 224, sekian lah ya, turun. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaan voltase antara fase pertama ya. Ini fase pertama 221, 220 ya, 220. Fase kedua 223, dan fase ketiga ini 224. Jadi terdapat perbedaan tegangan fase ya, antara tegangan fase 1, fase 2, dan fase 3. Jadi RST-nya tuh tinggal tegangannya berbeda. Nah, di sini saya akan terangkan penggunaan dari zero relatif ini ya. Jadi zero relatif ini itu adalah dipakai untuk menjadi nilai acuan untuk pengukuran tegangan ya, itu pengacuan. Jadi ketika saya tekan seperti ini ya, dengan 220 volt ya, ini 220 volt ya. Nah, ketika zero relatif itu ditekan, dia akan kembali menunjukkan angka 0. Jadi zero relatif 0 sebagai acuan ya. Nanti saya tekan dulu ya, maaf. Oke, ini ya 220, saya tekan zero relatifnya. Oke ya, kembali 0 ya teman-teman ya, kembali 0. Dia akan kembali 0 untuk pengukuran fase yang tadi. Nah, ini ya 220. Oke, untuk pengukuran fase 1 ya. Ini sebagai acuannya 220. Ketika kita ukur lagi fase yang tadi ya, maka dia akan kembali ke 0 seperti itu. Nah, ketika mengukur fase yang kedua, dia akan yang diukur adalah perbedaan tegangan antara fase 1 dan fase 2. Jadi bedanya sekitar 3 volt ya. Tadi kan 220, berarti fase kedua ini ditambah sekitar 3 volt, 223 volt. Nah, fase ketiga itu perbedaannya dengan fase pertama adalah sekitar 3 volt juga ya, 3,3 volt lebih. Oke. Jadi guna zero relatif ini, tombol ini sebagai kita pencet ya, saya tekan, ini sebagai acuan untuk mengukur perbedaan tegangan. Jadi diferensial antara fase 1 dan fase kedua itu nilainya bisa ketahuan di zero relatif ini ya. Ini adalah guna zero relatif. Oke, kita bakal lagi. Oke teman-teman, tadi sudah kita ukur ya tegangan AC penggunaan
multitester untuk tegangan AC ya. Sekarang untuk DC nya kita pindah ke dalam, kita ukur tegangan DC dari baterai atau aki ya. Itu kan tegangan DC atau arus arah. Kita pindah ke dalam. Oke teman-teman, tadi kita udah mengukur tegangan AC ya. Sekarang kita ukur tegangan untuk DC. Tegangan DC itu kan tegangan direct current. Jadi tegangan untuk arus arah. Jadi biasanya untuk baterai dan aki ya. Jadi kita langsung saja beragam caranya untuk mengukur ya. Nah ini ada probe merah dan probe hitam ini ya. Jadi mengukur DC itu kan sebenarnya berarti nggak boleh terbalik. Kalau terbalik pun akan diberitahu oleh multitester ini ya. Kita coba ya. Jadi sini kan min nih, yang sebelah sini nih min, yang sebelah sini nih plus ya. Nah, kita ukur. Nah teman-teman bisa lihat ya, itu 12,94 volt DC ya kan. Nah ini pengukuran yang benar. Yang di sebelah kiri ini min ya, ini min, dan yang ini adalah plus. Dan seandainya teman-teman terbalik mengukurnya, dia akan memberi tanda ya, akan diberi tanda juga oleh multitester ini. Karena seperti apa? Tetap diukur 1295 terukur voltnya, cuman ada garis min di depannya ya, ada garis min. Ini garis min ini ya, garis yang min di sini ini yang menunjukkan bahwa kita salah mengukur, menaruh probe pengukurannya. Jadi yang plus ditaruh di min, yang min taruh di plus. Sekarang kita ukur yang lainnya ya. Nah, kita pindah selektor switchnya ke pengukuran untuk ohm, dioda, buzzer, dan kapasitor. Nah sekarang ini akan kita pelajari dulu tuh untuk pengukuran dioda ya, karena ada di depan aki ya. Jadi turut bisa membantu juga saya menjelaskan fungsi dioda itu apa dan apa yang diukur dengan dioda itu oleh multitester ini. Oke, saya punya dioda di sini ya, sudah saya buat seperti ini ya, dengan kabel seperti ini ya. Ini untuk mempermudah saya memperlihatkan ke teman-teman ya fungsi dioda dan apa sih sebenarnya yang diukur oleh multitester ini dengan dioda ini ya. Jadi pengukuran dioda itu adalah seperti ini ya. Kita pilih dulu saya ke dioda ya. Oke, ini adalah dioda, pengukuran untuk dioda. Jadi yang diukur oleh multitester ini dari dioda ini adalah tegangan jatuh. Apa itu tegangan jatuh? Breakdown voltage ya. Kalau dalam bahasa daerahnya itu breakdown voltage ya. Jadi yang diukur adalah tegangan jatuh. Nah itu teman-teman, 0,436 itu adalah tegangan jatuh dari dioda ini. Jadi tegangan jatuh itu adalah maksudnya dengan rugi tegangan ya. Jadi tegangan yang masuk dan keluar itu akan berbeda besarnya, diferensialnya. Jadi kira-kira besarnya segini ya. Tapi pada praktek aslinya nggak sampai segini ya. Ini kalau di DC. Kalau di AC akan berkurang bisa setengah dari pengukuran sebelumnya ya. Kita coba di DC nya dulu ya. Ini breakdown voltage nya teman, lihat segini 435 ya, 0,435. Nah bagaimana kalau kita alirin dioda ini dengan arus DC? Saya taruh dulu negatif di probe negatifnya di aki. Oke, diodanya taruh di plus masuknya. Kita akan ukur berapa tegangan masuk dan tegangan keluar dari dioda ini ya. Nah ini tegangan sebelum masuk ke dioda. Oke, kita pindah dulu ke DC ya. Nah ini ya, ini tegangan masuk sebelum masuk dioda ya, 12,95. Lalu keluarnya adalah 12,69. Lihat teman-teman, berkurang ya. Ini masuk dan ini keluar dari dioda. Jadi tegangan DC itu kalau ada dioda akan berkurang tegangannya ya. Nah
yang diukur tadi itulah breakdown voltage dari dioda ini, tapi tidak sebesar itu, prakteknya tidak sebesar itu ya, tidak sampai 0,4 volt berkurangnya. Teman-teman bisa lihat ini berkurang sekitar cuman ini 12,9 ya, lalu ini 12,687 lah, jadi sekitar ya 2 volt ya, sekitar 0,2 volt lah berkurangnya ya. Jadi untuk mengukur dioda itu ya, fungsi dioda itu seperti itu. Cara mengukurnya adalah seperti ini ya, diukur masuk anoda dan katodanya. Anoda itu positif dan katoda itu negatif ya. Jadi anoda ini yang nggak ada tanda perak ini tanda perak, ini katoda ya. Nah, ini. Jadi kalau ukur sini ini bagus. Kalau dibalik, kalau sampai bernilai, ini diodanya berarti bocor, ini berarti rusak. Kalau seperti ini adalah bagus. Oke teman-teman, itu untuk pengukuran dioda.